Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini adalah jauhilah orang-orang yang mempunyai karakter seperti ini agar hidupmu tidak hancur ke depannya. Hancur ini apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Scorpio. Dan maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Scorpio. Scorpio. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Scorpio, the world. Ya, carilah orang-orang yang sevibrasi dengan dirimu. Carilah orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi. Ya, jangan dengan orang yang tukang ngeluh, tukang fitnah, cari muka. Ini circle kamu juga circle toksik. Kamu sudah tahu orang ini nggak baik, tapi kamu tetap masih berteman dengan dirimu. Suka ember, cerita kekurangan orang, tukang iri. Ya, dan saya lihat di sini ada beberapa yang tidak suka dengan pencapaianmu, tapi kamu masih tetap di situ aja. Ya, serasa sirik. Ya, dia tidak mau kamu up. Maunya dia saja yang berhasil. Dan saya lihat pun kamu masih tantang-tantang dia, memberi buat ganas-ganas ya. Ngapain bikin dia ganas-ganas? Contohnya ya, kamu punya mobil baru, terus tiba-tiba besok dia punya mobil baru. Terus akhirnya kamu besok lagi beli jam yang harganya mahal, setara harga mobil. Ya, dia tambah emosi, seakan-akan kamu tuh menambah-nambah bikin dia marah. Seakan dia kalah gitu. Kamu udah tahu ya itu orang itu sirik, tapi kamu tambah-tambah ya, seolah-olah kamu juga jadi orang toksik. Karena kamu dalam artian ya, saya senang kalau dia ganas gitu, dia marah gitu. Jangan, ngapain, biarin aja dengan orang-orang tukang iri gitu. Akhirnya kan kamu juga jadi toksik karena dia toksik kepadamu, kamu balas toksik kepadanya. Gak usah dibalas-balas, capek ya. Semesta mau sampaikan, hiduplah apa adanya di dunia ini, jadilah berkat untuk dirimu dan orang lain. Kalau circlemu tidak baik, kamu sudah tahu di situ kurang pas untukmu, jangan dekat-dekat mereka. Karena saya lihat di sini circlemu hanya, saya lihat juga ada yang benalu ataupun sanjung-sanjung dirimu, dan akhirnya mungkin beli minum-minum ya, pokoknya happy-happy atau traktir-traktir ya. Jadi hati-hati di sini dengan circle yang toksik, yang hanya mau memanfaatkan kamu atau kalau mau dibilang juga ya tidak suka dengan kesuksesan kamu. Seperti gitu. Kita berikutnya lihat di sini ada the dead ya. Jangan dengan orang munafik juga, bertopeng, depannya baik, ujung-ujungnya dia cerita kamu. Dia pertama menjadi sosok yang bersahabat, tapi ujung-ujungnya menjadi musuh. Ya, mengumbar aib-aibmu. Ada pasangan di sini mengumbar aib, mulutnya ember. Ya, dimana dia harus melindungi pasangannya, tapi malah dia membongkar aib-aib pasangannya. Ya, ataupun juga mungkin kondisinya ada yang mau selingkuh atau mau tergoda atau menggoda. Ini ngapain ikut-ikut orang-orang jahat kayak gini? Apalagi kalau pimpinan, mengatasnamakan pimpinan gak enakan, ya sudah, kamu mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, ataupun mungkin sebaliknya,
Kamu sudah tahu dia punya pasangan, tapi kamu masih menggoda atau tergoda. Nah, ini hati-hati. Ya, berarti kamu harus bisa mengontrol dirimu. Jangan lihat orang dari casingnya. Karena belum tentu orang yang kelihatan jahat hatinya. No. Bahkan saya di sini orang yang kalem, penuh dengan senyuman, diam, santun, itu yang lebih berbahaya. Karena yang tadi saya bilang, dia membungkus rapi dalam senyuman, padahal dia ingin menusukmu, menikahmu dari belakang pada saat kamu lengah. Makanya tadi saya bilang, ada yang tidak suka atas pencapaian kamu. Ya. Dia mau kamu tuh lebih dari apa di bawah dia. Dia mau kamu hancur. Hancurnya artinya ya tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gak selalu gagal. Itu kan ya kehancuran yang dia suka. Dia gak mau lihat kamu senang. Selain di sini kompetitor tidak sehat ya. Tukang iri, tukang benci. Apalagi kalau kita bicara tender. Ya sikut sana sikut sini. Pemalsuan data ini itu. Bagaimana caranya supaya kamu jatuh. Ataupun mungkin kalau dibilang di dunia bisnis ya, dia menjelek-jelekan produk kamu. Atau kalau dibilang karyawan ya dia menjelek-jelekan kamu di pimpinan. Ya, hati-hati dengan orang-orang seperti begini. Yang mana bersahabat tetapi licik. Hatinya tidak setia. Di sini ada Eight of Wands ya. Sama ya, ada orang yang hanya mau memanfaatkan kebaikan kamu. Ya, mau uangmu, mau hartamu, mau numpang hidup, mau numpang makan, mau numpang fasilitas, mau numpang tempat tinggal ataupun apapun. Pada saat kamu sudah tidak berdaya, mereka pergi. Atau bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang memeras kamu. Nanti ya, kamu nggak kasih belikan saya kita putus aja. Itu kan berarti memeras juga, mengancam. Atau kamu nggak ikut saya bilang loh ke bos, karena kamu begini. Atau kamu kalau tidak kasih saya bagian ini, ya nanti lihat ya, saya akan bongkar semua aib kamu. Ada seperti gitu, mengancam untuk bisa mendapatkan sesuatu. Ataupun mungkin kalau dibilang ya dia menjelek-jelekan kamu untuk bisa menggolkan apa yang diinginkan. Ini entah mengancam, entah menjelek-jelekan. Pokoknya caranya licik untuk mengambil apa yang kamu punya. Ya, macam contoh, untuk kepentingan dia, pasanganmu nih ya, sudah tidak menafkahi, ya, pemalas, ujung-ujungnya tabungan bersama dia ambil untuk happy-happy, tanpa melihat dari sisi kamu. Apalagi kalau udah punya anak, ya dia nggak lihat dari situ, mau punya anak tidak biar aja, dia nggak mau berusaha. Ataupun sahabat, ya, bilang kamu yang kerja, tapi akhirnya dia bilang saya yang kerja, ini pekerjaan saya. Ya. Ataupun mungkin kondisinya tadi dia sikut menyikut, cerita jelek-jelek terhadap kamu kepada pimpinan agar mungkin kamu dipecat, ini contoh. Atau kamu tidak mendapatkan posisi yang kamu inginkan. Jadi circle. Di sini semesta lihat nih kayak circle aja sih. Karena mental kamu tuh kuat ya. Saya lihat di sini mental Scorpio tuh kuat. Cuman ya itu hatinya dalam kompetisi ya. Cuman hati dalam, kalau cinta itu agak sedikit gimana gitu ya, memendam rasa yang ya ada dendam sedikit, itu urusan masih ini. Tapi di sini circle yang semesta mau sampaikan bahwa jauhilah sebelum kamu menjadi ibaratkan benalu. Benalu itu kan dia lengket di pohon yang segar ya, yang subur ya. Sampai dia ambil semua sari-sari makanan yang kamu ambil itu ya, kamu cari dalam tanah sampai akhirnya kamu kering kerontang. Pada saat sudah tidak berdaya, dia akhirnya pindah ya, dia pergi ke mencari suplai lainnya, yaitu pohon yang rimbun lagi. Kamu sudah jadi kering kerontang. Ya, kamu harus keluar dari situ, circle itu. Ya, ada juga saya lihat di sini selingkuh yang tadi saya bilang ya. Ataupun mungkin kondisinya pimpinanmu ini lebih ke kerja ya, pimpinanmu tidak suka dengan semua apa yang kamu lakukan. Selalu saja apa yang kamu lakukan salah. Ini pun begitu dan pasangan, selalu salah. Jadi kamu tuh kayak serba bingung ya, saya mau begini salah, begitu salah, terus bagaimana dong? Berarti mereka tuh secara tidak langsung tidak menginginkan kamu sebenarnya. Karena apa? Dengan alibi salah-salah supaya kamu marah, mereka marah kamu dan kamu terluka. Itu yang mereka senang, melukai dirimu. Dengan apa? Ya dengan mengatakan bahwa kamu kerja nggak becus. Kamu dapat marah dan marah terus. Carilah tempat yang bisa membuatmu nyaman.
bukan hanya sekedar uangnya, tapi dari hati. Saya lihat di sini kamu tuh mentalnya kuat ya. Yang penting dapat uang, saya mau dihajar sama mau disiksa juga nggak apa-apa. Tapi kan kasihan di jiwamu, kasihan dirimu. Akhirnya kamu bisa menjadi toksik buat orang lain. Kenapa? Kamu tertular. Ya, contohnya kamu tertular dengan orang-orang yang sombong. Akhirnya kamu juga sombong dengan, macam contoh kamu di grup A ya, circle A itu sombong-sombong. Akhirnya kamu pergi nanti ke grup B, kamu sombongnya sama seperti grup A karena tertular. Nah, itu hati-hati ya. Jadi harus kita jadi orang yang rendah hati ya. Karena kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik ini, kamu bisa jadi rendah diri, serasa tidak berharga. Karena dia serang secara mental, makanya sesuai tema kita. Hancur secara apa? Secara jiwa, secara mental. Walaupun mungkin kamu terlihat baik-baik saja secara fisik, tapi mentalmu tuh udah mati. Dead. Makanya circle-mu dia jaga. Entah ini circle pertemanan, percintaan, ataupun dari segi karir pekerjaan. Ya, tapi saya lihat di sini kompleksnya lebih ke ini ya. Ada percintaan juga, tetapi nggak terlalu, lebih ke karir. Ya, orang-orang toksik di sekeliling kamu ya. Four of Wands tuh, carilah orang-orang yang happy, yang enjoy ya. Jangan cari orang yang mewek, terus nggak ada gairah hidup, tukang dibilangnya ngeluh ya. Carilah orang yang happy, carilah orang yang sukses. Jangan kamu bermain dengan orang tukang judi, tukang main perempuan, tukang minum-minum, narkoba, ngapain? Akhirnya kamu ikut-ikut seperti gitu. Nah, itu ya. Jadi, atau tukang mager, tukang ngeluh, ngapain? Tukang yang aneh-aneh, nggak usah. Ya, wah ini pergaulan kamu ini sangat bebas ya Scorpio ya. Jadi circle ini yang semesta mau sampaikan, keluar dari situ. Keluar, kamu di circle yang nggak bagus. Ini lebih ke pertemanan yang toksik nih, tapi kamu nyaman-nyaman aja di situ. Padahal udah tahu toksik. Ya, jangan bermain api kalau nggak mau terbakar. Tapi ya nggak apa-apa sih, lihat mental Scorpio kuat ya. Cuman jangan sampai kamu salah langkah. Karena ingat, waktu itu tidak akan terulang. Jadi isilah waktumu dengan yang baik, supaya kamu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain di masa depan. Oke, berikutnya di sini The Magician ya. Tuh, carilah orang-orang itu yang takut akan Tuhan, bukan cari orang itu yang kalau dibilang tukang sirik, tukang fitnah dan pakai black magic. Ada saya lihat di sini pergi perdukunan untuk minta ini, minta itu. Kamu nggak percaya Tuhan. Kamu nggak pernah melihat bahwa semesta ini milik Tuhan. Banyak doa supaya sukses, supaya banyak pacar, pakai mantra ini, mantra itu. Padahal kamu punya mantra itu doa loh tiap hari. Bersujud. Ya. Ngapain pakai yang lain? Itu kalau kita pakai yang negatif ya. Ini contohnya nih. Pakai yang negatif, kalau cocok oke. Walaupun mungkin dibilang untuk berjaga-jaga. Ya. Kalau kamu pakai sepatu ya, sepatumu lebih longgar, lebih besar dari ukuran kakimu, itu kan kamu jalan gak nyaman, akhirnya kamu tersandung dan terjatuh, berarti menyakiti dirimu sendiri. Sama seperti yang ini, kalau gak cocok dengan kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Ataupun mungkin kalau dibilang ya, begitupun dengan sepatu yang kesempitan ya. Kalau ilmu itu yang kamu pakai, yang diberikan itu tidak cocok denganmu dan kesempitan, ini contoh ya, akan merenggut dirimu sendiri atau berlebihan ya, pokoknya yang tidak cocok ya. Jadi lebih baik yang alami, yang diberikan semesta untukmu ya. Ingat, kita ada penjaga. Kalau kamu pakai sepatu yang kesempitan kan kakimu bisa lecet, terluka. Siapa yang luka? Kamu lagi. Nah itu, jadi carilah yang aman-aman aja ya. Ingat, ada pelindung. Jangan mau cepat kaya ya dengan cara yang negatif, harus berusaha ya. Jangan sampai ada tumbal dan macam-macam. Kalau kamu pakai yang negatif itu, ingat ada karma. Entah karma untuk dirimu atau mungkin kamu akan mewariskan ke keturunan kamu. Ini hati-hati. Karena saya lihat di sini kamu banyak yang pakai ya. Minta untuk lebih kaya lah, lebih ganteng lah, lebih cantik lah, susuk ini susuk itulah, atau apa ya, saya nggak ngerti. Lepaskan ya. Makanya ada beberapa yang sakit-sakitan atau bahkan malah kena guna-guna, karena ya kamu memakai guna-guna. Akhirnya guna-guna itu menyerang kamu lagi. Senjata makan tuan. Ini hati-hati ya. Kamu mengirim ke orang lain di sana, ujung-ujungnya kamu yang kena, karena
mereka menolak. Jadi kembali ke tuannya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi banyak doa. Ya, ingat hidup ini adalah perjuangan. Ya, hidup ini dipakai untuk yang baik-baiknya saja, jangan yang negatif. Yang kamu sudah tahu negatif itu dirubah supaya hidupmu juga berubah. Kalau hidupmu begini-begini saja berarti ada yang salah, harus dirubah ya. Dan lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan dan lebih percaya diri, lebih santai, lebih enjoy. Ingat, saya lihat di sini circle-mu ya, dan karir ya. Hubungan saya lihat nggak terlalu ya, cuman kalau di hubungan mungkin masalah sakit hati, emosi, kecemburuan. Tapi untuk hidupmu hancur tentang cinta nggak sampai hancur-hancur sekali karena kamu cepat move on ya, sesuai tema kita ya. Jauhi orang-orang yang akan membuatmu hancur. Jadi orang-orang ini yang akan membuatmu hancur luar daripada hubungan, tetapi orang toksik, orang bermuka dua, black magic, orang yang cemas, orang yang penuh dengan ketakutan. Nah, itu harus kamu hindari ya, supaya hidupmu juga lebih baik ke depannya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.